Sebelum kita mulai, saya ingin menanyakan satu hal. Apa ekspektasi kalian terhadap sebuah TWS yang ada di range harga 300 sampai 400 ribuan? Well, mungkin di antara kalian akan ada yang jawab, ya sound quality-nya paling biasa aja, terus fitur-fitur mahal ya mungkin tidak semuanya akan kita temui di TWS tersebut, seperti Active Noise Cancelling dan juga Transparency Mode. Terus paling ya dia desainnya juga gitu-gitu aja ya generik, bahkan ada juga yang mungkin kelihatan seperti tembakan atau kopian dari produk-produk yang udah terkenal. Kalau kalian punya pendapat yang kurang lebih sama seperti yang saya sebutin tadi, ya itu menurut saya wajar, karena memang kita ini nggak bisa ekspektasi lebih terhadap TWS yang harganya itu di bawah 500 ribu. Apalagi ketika kita lihat brand-brand besar itu seperti Samsung, JBL, terus kayak mungkin brand-brand besar itulah. Itu mereka jual TWS itu rata-rata di atas 1 juta. Nah ini syukur-syukur kalian udah bisa dapetin harga di bawah 500 ribu dan berfungsi pula. Tapi itu semua berubah ketika Moondrop mulai menyerang. Ini adalah TWS entry level mereka yang harganya Rp399.000 dan kualitasnya ini ya saya nggak tahu harus nyebutinnya bagaimana, karena ini memang ya ini Moondrop. Mereka ini udah pengalaman di bidang audio ya, udah ngeluarin banyak IEM yang harganya itu murah, bahkan yang sampai puluhan juta pun itu ada semua. Terus ini saya pun heran sebenarnya sih, ini Moondrop kok bisa ya ngeluarin produk sebagus ini. Jadi ya kita bahas aja ya secara singkat di video kali ini, mulai dari desainnya. Kalau kalian lihat TWS pada umumnya, ya mungkin yang terbayang itu dia itu punya casing yang bisa dibuka tutup, terus di dalamnya itu kita naruh TWS-nya untuk dicas ulang. Udah gitu aja. Tapi kalau yang ini, yang Moondrop Space Travel, desainnya ini bener-bener unik dan sangat-sangat berkarakter, beda dari TWS yang lainnya. Kalau menurut saya sih ini kayak ada unsur-unsur Evangelionnya ya, mungkin terinspirasi dari situ, namanya juga Space Travel. Kemudian si Moondrop Space Travel ini dia menggunakan desain elemen dual tone ya, jadi bagian bawahnya ini dia warna putih plastik dengan elemen-elemen yang ada kayak ya unsur-unsur tema luar angkasanya. Terus di bagian atasnya ini dia pakai akrilik transparan. Jadi ketika kita masukin TWS-nya atau masukin earbuds-nya itu kelihatan bentuknya seperti apa. Di atasnya ini kalian bisa lihat ada indikator R dan L. Jadi kalian nggak bakal salah juga masukin si earbuds-nya kemana. Mungkin awal-awal bingung tapi lama-kelamaan ya paling terbiasa juga sih. Terus di bagian bawahnya ini ada beberapa teks spesifikasi. Terus dia juga ada port USB Type-C untuk charging. Di TWS ini tidak ada tombol apa-apa, jadi kalau misalnya mau nyambungin sama HP ya tinggal dicopot aja, terus nanti masuk ke settingan HP-nya, dia otomatis bakal muncul Moondrop Space Travel di sini. Kemudian di tengah ini juga ada indikator LED yang menandakan daya tahan baterainya ya. Jadi kalau misalnya masih penuh dia bakal putih, terus kalau udah mau habis dia bakal agak merah gitu. Untuk ukurannya ya menurut saya sih ini udah cukup compact, kecil, tapi memang bukan yang terkecil dan paling nyaman untuk dibawa kemana-mana karena bentuknya ini dia rada mengkotak ya. Walaupun memang ini bukan yang paling ergonomis layaknya bentuk yang biasanya kalian lihat tuh yang bulat-bulat gitu, yang oval atau yang lingkaran. Tapi ya, yang penting bagi saya sebuah TWS itu dia punya daya tahan baterai yang cukup awet. Nah, ngomongin masalah battery life, Moondrop Space Travel ini dia itu punya battery life yang menurut saya cukup awet kalau tidak dipakai dalam mode Active Noise Cancelling atau dalam mode Gaming Mode. Ketika saya pakai Moondrop Space Travel ini selama 2-3 jam dalam mode normal ya, itu bisa nyisain baterai sekitar 70%. Tapi ketika saya coba pakai Active Noise Cancelling dan juga Gaming Mode-nya nyala, dalam waktu yang sama itu baterai sisa sekitar 60-50%. Jadi ya wajar lah karena Active Noise Cancelling dan juga Gaming Mode memakan daya yang lebih banyak ya. Tapi angka segitu menurut saya ya udah cukup banget buat penggunaan saya sehari-hari. Saya pun ya paling lama pakai TWS paling ya 2-3 jam, nggak mungkin lebih dari itu. Jadi ya itu pun kebantu sama baterai yang ada di di charging case-nya ini. Dia bisa ngecas TWS ini sekitar 3-4 kali lagi sebelum saya harus ngecas casingnya. Sekarang saya ingin bahas soal sound quality-nya yang memang nggak main-main sih. Ini sound quality-nya menurut saya luar biasa untuk harga 400.000. Susah kalian dapatin TWS yang harganya sama punya kualitas suara yang seperti ini. Jadi kalau misalnya kalian belum pernah pakai TWS Moondrop sebelumnya atau pakai IEM Moondrop ya, dia itu karakternya kurang lebih mirip sama Moondrop SSP yang saya pakai sekitar 1 tahun belakangan ini. Dia itu V-shape memang, cuman dia bassnya itu bukan seperti bass-bass yang kalian temuin di TWS pada umumnya. Kalau TWS pada umumnya itu kebanyakan bassnya itu bener-bener jedak-jeduk. Di sini itu punchy, cuman nggak over. Jadi bassnya itu bisa dinikmatin,
Terus dia itu nggak mendistorsikan suara vokal dan juga treble yang ada. Jadi vokalnya jelas, terus treble-nya dia juga agak ngeceng dikit, tapi ya itu masih wajar, nggak terlalu nusuk juga ya. Terus dia itu sound staging-nya luas dan clarity-nya itu bener-bener bagus banget. Di sini saya nggak bisa bandingin langsung sama TWS-TWS lain yang ada di range harganya, tapi yang saya bisa lakukan adalah bandingkan dengan daily driver TWS yang selalu saya pakai setiap harinya, yaitu Realme Buds Air 3. Jadi untuk sound quality, jujur aja, menurut saya lebih enak sih Moondrop Space Travel. Kalau si Realme Buds Air 3 ini signature sound secara defaultnya itu dia memang bass banget ya, jadi ngebass banget. Saya harus ngubah ke mode bright di aplikasinya, baru dia itu bassnya itu mulai kayak diturunin, tapi yang lain juga udah terdengar lebih jelas gitu. Tapi untuk urusan detail dari vokal, terus detail dari suara instrumen, itu tetap unggul di Moondrop Space Travel ini. Itu pokoknya beda gitu loh, kesannya beda. Memang sebenarnya agak sulit ya kalau misalnya kan itu nggak nyoba langsung dan juga bandingkan langsung dengan produk-produk lain. Tapi overall menurut saya apa yang kalian bisa dapatkan, value suara yang bisa kalian dapatkan di harga 400 ribuan itu nggak ada yang bisa ngelawan Moondrop Space Travel ini. Dia itu well balanced, enak, terus nyaman untuk didengarkan selama berjam-jam, jadi nggak gampang capek, nggak gampang pusing. Kan kadang-kadang ada sebuah TWS yang memang dia itu treble-nya terlalu ngecering atau bassnya itu terlalu besar, jadi nggak nyaman aja kalau dipakai lama-lama. Mungkin bentar itu oke, tapi kalau lama-lama ya udah nggak cocok gitu. Ini nyaman untuk didengarkan, enak buat dipakai, dan dia itu fitnya juga enak di telinga. Saya udah pakai Moondrop Space Travel ini buat nonton film, terus dengerin musik berbagai genre seperti country, pop, K-pop, macam-macam pokoknya. Terus buat dengerin podcast, buat nonton video YouTube, itu nyaman semua, enak banget. Tapi kalau misalnya kalian kurang cocok dengan tuningannya, misal kalian mau nambahin bassnya biar lebih jeduk-jeduk, atau mau nambah treble-nya, kalian bisa atur semua itu di aplikasi Moondrop Link. Untuk Android sayangnya di Play Store ini saya belum nemu, jadi harus saya tutup APK dari website mereka. Nah, kalau untuk di iOS, ini ada aplikasinya, cuman aplikasinya ini saya rasa kayak terlalu simple. Di sini kalian bisa atur mode tuningan. Sama kalian bisa atur tombol-tombolnya ini berfungsi untuk apa aja. Secara default kalian bisa lihat untuk tombol-tombolnya itu ya kurang lebih seperti inilah settingannya. Lalu untuk fitur-fiturnya di sini itu lengkap banget ya. Jadi active noise cancelling sama transparency mode ada, walaupun memang bukan yang terbaik, tapi ada opsi untuk kalian pakai fitur tersebut. Noise cancellingnya di sini tuh memang bukan yang paling kedap, dan transparency mode ini memang bukan ya sekelas AirPods. AirPods itu udah luar biasa sih, itu udah kayak bener-bener gak pakai TWS. Tapi kalau ini ya setidaknya kalau ada fiturnya aja udah lumayan banget. Terus yang awalnya saya kira itu nggak ada fiturnya di Moondrop Space Travel ini, ternyata ada. Namanya adalah Game Mode. Dan Game Mode ini ya fungsinya itu ya seperti namanya, kalau misalnya kalian aktifkan, dia akan menurunkan latency pada TWS tersebut biar sesi gaming kalian itu tidak delay itu nggak terlalu parah lah. Dan hebatnya di Moondrop Space Travel ini, gaming mode-nya ketika saya tes itu hampir no delay, jadi benar-benar kayak gak kerasa ada delaynya sama sekali. Kalian bisa lihat aja tes yang saya lakukan, beberapa tes ini ya saya lakukan di Android dan juga di iPhone, itu bener-bener rasanya itu sampai nyaman main game rhythm dengan TWS Moondrop Space Travel ini. Itu saya hampir gak pernah menyatakan hal tersebut, kecuali satu kali di salah satu video saya yang 3 tahun lalu kalau nggak salah. Itu TWS namanya QCY T5 atau T apa gitu, lupa saya. Itu satu-satunya TWS yang saya sempat review yang punya delay yang hampir tidak berasa sekali ketika gaming mode nyala. Dan ini terjadi lagi di sebuah TWS yang lagi-lagi entry level, kalah sama yang ada di kelas atas sana. Sedikit tambahan di sini, kalau misalnya kalian itu lagi ngubah mode dari transparency mode ke active noise cancelling atau dari active noise cancelling ke normal mode, dia itu ada sedikit kayak sentuhan detail kecil dimana suara mode berubahnya itu kayak ada karakter anime cewek gitu ya. Ini sebenarnya saya udah nyoba rekam ya, tapi nggak bisa karena mikrofon saya itu nggak bisa nangkap suara dari dari sound effect itu. Tapi ya kalau misalnya kalian punya dan kalian cobain langsung, kalian tahu lah suaranya seperti apa. Saya akan kasih sedikit demonstrasi aja sih, kurang lebih seperti ini suaranya.
Buat yang penasaran sama kualitas mikrofonnya Moontrop Space Travel, ya kurang lebih sih seperti ini ya hasil dari mikrofonnya. Jadi kesimpulannya adalah apakah Moontrop Space Travel ini layak untuk kalian beli? Moontrop Space Travel ini adalah TWS yang terbaik yang pernah saya coba di range harga segini. 男ってのはね、こういうの渡しておけば喜ぶんだよって先生が言ってた。Kalau misalnya kalian mau beli, linknya nanti akan saya taruh semua di deskripsi. Itu saya kasih link yang memang punya garansi resminya. Jadi kalau misalnya kalian ada apa-apa gitu ya, kalian bisa langsung klaim aja sama sellernya. Dan sekian dulu aja untuk video kali ini. Walaupun memang review ini nggak terlalu teknis ya, tapi setidaknya saya harap video ini juga bisa membantu kalian dalam mempertimbangkan membeli TWS di range harga kurang lebih 300-400 ribuan ini. Jangan lupa tinggalkan like dan juga komen di bawah untuk ngebantu boost algoritma YouTube biar video ini juga banyak yang nonton. Kalau misalkan juga mau share ke teman-teman, monggo boleh. Dan sekian, terima kasih and I'll see you next time. Bye.